Santet beras kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, beras kuning itu adalah salah satu benda bertuah legendaris karena kepopulerannya berkat suku Dayak di Kalimantan. Nah, suku Dayak tersebut itu memanfaatkan media beras kuning sebagai pemanggil roh untuk berlindung atau perlindungan untuk bertahan dari serangan musuh. Nah, kehebatan suku Dayak dalam menggunakan sarana beras kuning ini untuk bertahan atau perlindungan. Nah, ini pernah terlihat waktu kejadian dua kali oleh masyarakat umum yakni di saat konflik sara dengan suku Madura dan yang kedua itu konflik sengketa pilkada. Nah, beras kuning ini digunakan oleh suku Dayak untuk bertahan dari serangan musuh. Jadi selama tidak diserang, ya maka suku Dayak ini tidak akan mengawali atau menyerang terlebih dahulu. Nah, kedua kejadian tersebut itu membuat populer dan kehebatan dari suku Dayak dengan menggunakan beras kuning untuk segala hajatnya. Ya, sebenarnya jika digunakan dengan benar dan ritual dengan benar, maka beras kuning ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa digunakan untuk sebagai pagar gaib, perlindungan diri, anti santet, anti pelet, dan lain sebagainya. Ya, namun oleh sebagian orang itu justru diselewengkan atau disalahgunakan untuk media santet. Nah, ini yang kurang pas. Ya, untuk cara santet dengan media beras kuning ini, ya mohon maaf, ya tentu saja saya tidak akan share di sini ya, karena ya saya khawatir nanti jika ada yang menyalahgunakan. Nah, yang saya akan share itu adalah ciri-ciri Anda terkena santet beras kuning dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu adalah ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, untuk ciri yang pertama itu adalah tentu yang paling mudah itu adalah jika Anda menemukan beras kuning di sekitar rumah atau tempat usaha Anda. Terus kemudian yang kedua itu adalah Anda mengeluarkan barang-barang asing dari tubuh Anda. Ya, kalau di TV-TV itu mungkin Anda sering melihat ya, ada yang keluar paku atau keluar benda asing yang lainnya. Nah, itu bisa saja terjadi, namun sangat jarang, dan bisa juga ada benda aneh yang lainnya seperti kayak biji-bijian buah atau sekedar batu kerikil atau benda yang lainnya. Nah, yang secara logika itu tidak mungkin bisa dikeluarkan dari lubang tubuh Anda. Nah, lubang yang saya maksud itu bisa jadi lewat hidung, lewat mulut, ya mohon maaf, lewat anus itu juga bisa, dan lewat lubang telinga. Nah, itu keluarnya bisa Anda sadari atau tidak Anda sadari. Nah, jika disertai dengan rasa sakit mungkin Anda itu sadar, tetapi jika tidak disertai rasa sakit, Anda mungkin tidak akan menyadarinya. Lalu ciri yang ketiga itu adalah Anda menderita penyakit yang tidak biasa, yang tidak biasanya, tidak pada umumnya, aneh. Nah, penyakit yang jika diperiksakan ke medis itu Anda sehat,
namun pada kenyataannya itu Anda merasa sakit di bagian tubuh-tubuh tertentu. Nah, tentu hal yang seperti ini Anda pernah menemuinya. Nah, untuk ciri yang ketiga ini ya bisa jadi disebabkan oleh jenis santet yang lainnya. Nah, untuk ciri yang keempat itu adalah jika yang diserang itu adalah usaha Anda, maka yang terkena imbasnya itu adalah diri Anda dan karyawan Anda. Entah kenapa Anda dan karyawan Anda itu sering sakit-sakitan, males-malesan, sehingga sedikit banyak berimbas kepada usaha Anda. Dan ciri yang kelima itu adalah ini ciri yang tidak terasa sakit, yakni entah kenapa Anda menjadi yang sudah saya katakan tadi, malas sekali beribadah. Apapun agama Anda sering ngelamun dan tidak jelas. Anda sering uring-uringan, emosi gitu ya, dan menjadi pribadi yang sulit mengontrol diri sendiri. Nah, saya rasa 5 ciri tersebut itu sudah cukup untuk mendeteksi Anda terkena santet beras kuning. Namun tidak harus kelimanya itu Anda merasakan. Ya, jika Anda merasakan 3 ciri tersebut, itu bisa jadi Anda terkena santet beras kuning. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya, Bah? Nah, untuk jawabannya akan saya sambung di video saya selanjutnya. Nah, jika saya jelaskan di sini itu nanti terlalu panjang untuk videonya gitu ya, itu saudara semua. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor HP saya ataupun asisten saya. Silakan bisa lihat di deskripsi video ini. Dan silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus semakin berkembang dan bisa membantu orang-orang di sekitar Anda semua. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf untuk saudara semua. Saya Barondoni pamit undur dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.